Selamat datang teman-teman. Di video ini kita akan membahas tentang reksadana yang dikelola secara pasif atau reksadana indeks, atau kita menyebutnya biasanya dengan passive fund. Baik, mari kita bahas. Nah, di sini saya mengutip pengertian reksadana indeks dari websitenya OJK. Nah, reksadana indeks adalah reksadana yang dikelola untuk mendapatkan hasil investasi yang mirip dengan suatu indeks yang dijadikan acuan, baik itu indeks obligasi maupun indeks saham. Jadi reksadana indeks ini bisa berisi obligasi maupun saham. Tapi khusus di video ini saya akan bahas khusus mengenai indeks saham ya. Nah, di sini saya di websitenya IDX atau Bursa Efek. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di menu produk dan silakan dipilih ke menu indeks. Nanti di sini akan muncul indeks-indeks apa aja yang udah rilis di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini ada banyak banget indeks seperti IDX 80, LQ45, IDX 30 dan lain-lain. Ada banyak banget ini indeks di sini. Nanti kita akan contohkan salah satu indeks, contohnya di sini IDX 30 yang saya invest juga. Nah, di sini kan ada banyak indeks nih. Nah, indeks ini nanti dari setiap manajer investasi nanti dia akan membuat produknya dengan nama produk masing-masing dari manajer investasi dengan nama indeks tertentu seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, kita coba masuk ke aplikasi Bibit. Nah, masuk ke aplikasi Bibit di menu reksadana di menu saham. Nah, di sini kan ada banyak banget nih reksadana. Nah, khusus untuk yang ada kodenya indeks seperti ini berarti ini reksadana indeks. Nah, di sini contohnya BNI AM Index IDX 30, berarti ini indeks IDX 30 yang dikelola oleh manajer investasi BNI Asset Management. Coba kita cari yang lain. Nah, ini contoh juga BNP Paribas Srikehati, berarti ini indeks Srikehati yang dikelola oleh BNP Paribas. Misalkan di bawah lain ada, kita cari. Nah, di sini ada average IDX 30. Ini sama juga indeks IDX 30 yang dikelola oleh manajemen investasi yang lain. Tadi kan BNI, di sini average atau manajer investasi yang lain. Jadi ini hampir sama. Nah, di sini kelebihannya si indeks ini itu expense rasionya sangat kecil, hanya sekitar 1 persen, 1, sekian persen. Berbeda dengan reksadana saham yang dikelola secara aktif, karena manajer investasi perlu menggaji seorang analis yang banyak ya untuk menganalisa saham-saham apa aja yang dipilih. Nah, karena ini reksadana indeks, jadi dia hanya mengikuti indeks acuan sama persis gitu. Nah, contoh di sini BNI AM IDX 30. Nah, di sini sangat kecil. Sangat kecil untuk expense rasionya, cuma 1,57%. Dengan drawdownnya ini cukup dalam ya, dengan drawdownnya ini cukup dalam ya, 17%, hampir 18%, karena ini reksadana saham. Jadi ini naik turunnya cukup dalam atau volatilitasnya cukup tinggi. Nah, dalam 3 tahun terakhir ini dia bisa menghasilkan CAGR sekitar 11,57%, ya mirip-mirip sama IHSG lah ya, sama, hampir sama, karena ini reksadana indeks. Nah, di dalamnya ini ada di dalamnya ini nanti ada 30 saham, cuma di sini akan muncul hanya sekitar top holdingnya ya, 10 saham yang besar ya. Nah, teman-teman bisa lihat rinciannya itu di websitenya Bursa Efek. Silahkan diklik di sini yang tadi, halaman tadi, diklik yang daftar indeks saham. Nah, di sini silahkan diklik. Nah, silahkan cari indeksnya apa. Contohnya IDX 30 ya, di download yang terbaru. Nah, di dalamnya nanti akan ada file PDF, file pengumumannya.
Nah, di sini ada file pengumuman yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia. Kita scroll ke bagian yang IDX30 ya, karena kita tadi mencontohkan indeks IDX30. Nah, di sini ada 30 saham. Nah, di sini ada 30 saham beserta dengan bobotnya ya, yaitu bobotnya berapa persen. Contoh ini Bank BCA ini bobotnya besar sekitar 16% dan juga Bank BRI ya di sini 16%. Dan bank-bank lain yang bobotnya ada yang kurang dari 1%, ada yang 1%, ada yang 2%. Nah, jadi ketika kamu membeli sebuah indeks saham, nanti uangmu itu akan dipecah ke 30 saham ini. Jadi kamu akan membeli 30 saham sekaligus dengan bobot pembelian seperti ini, seperti yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia seperti ini. Nah, jadi kamu beli di produk manapun hampir sama returnnya, karena sama-sama IDX30 ya. Nah, cuman yang membedakan itu hanya di expense ratio-nya. Jadi teman-teman silahkan cari expense ratio yang paling kecil dan AUM-nya yang ya cukup tinggi lah ya. Mungkin 100 miliar mungkin di atas 100 miliar. Nah, dan index fund ini cukup terkenal ya, khususnya di US ya atau Amerika ya. Dan mungkin di Indonesia ini masih belum seberapa terkenal, dan mungkin next akan lebih banyak orang yang mengetahuinya ya. Dan semoga ini juga bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman yang mau investasi di jenis reksadana saham, khususnya yang indeks ya, ini atau reksadana yang dikelola secara pasif. Dan mungkin sampai di sini informasi untuk indeks saham ini nanti akan saya jelaskan lebih lengkap di video lain mungkin ya, dan saya berikan tutorial cara pembeliannya. Dan sekian, terima kasih.